Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Listiani dengan NIM 220607, kelas RA6, Prodi Manajemen semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahid Al-Fariji, SEMM CPM, yang dimana tugas ini menyuruh saya untuk membuat video berupa menjelaskan kembali 2 materi saja yang telah disampaikan dari setelah UTS dan sampai selesai. Nah, di sini saya mengambil 2 materi yang dimana materi ini berjudul yang pertama membangun komunikasi dan disiplin kerja, yang kedua membangun kerja sama tim. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu membangun komunikasi dan disiplin kerja. Baik, di sini materi pertama itu membangun komunikasi. Nah, menurut kalian apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi itu adalah proses menciptakan dan menghubungkan dan saluran interaksi yang efektif, baik dalam konteks personal maupun profesional. Nah, hal ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan dengan baik, dan memastikan pesan dipahami dengan baik oleh semua belah pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya yaitu tentang disiplin kerja. Pasti kalian sudah tahu tentang disiplin kerja ini, ya kan? Nah, disiplin kerja adalah sikap dan perilaku karyawan dalam menaati aturan, tanggung jawab, dan nilai-nilai di tempat kerja untuk mencapai produktivitas yang optimal. Disiplin kerja juga mencerminkan komitmen terhadap suatu tugas, efisiensi, dan etika profesional. Baik, selanjutnya yaitu manfaat membangun komunikasi. Nah, yang pertama ada peningkatan produktivitas, di mana koordinasi yang baik akan mempermudah tugas karyawan. Nah, yang kedua, penguatan hubungan kerja, itu kepercayaan dan rasa saling menghargai tumbuh melalui komunikasi yang sehat, pengambilan keputusan yang tepat. Nah, yang ketiga, tepat. Informasi yang jelas memudahkan analisis dan pilihan tindakan penyelesaian. Yang keempat, ada konflik. Itu kemasalahan dapat diidentifikasikan dan diselesaikan lebih cepat di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir di sini ada positif, di mana membantu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Nah, di sini juga ada manfaat disiplin kerja. Yang pertama itu ada produktivitas yang lebih tinggi, yaitu tugas selesai tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan di lingkungan kerja. Nah, yang kedua ada yang harmonis, di mana kedisiplinan ini membantu menciptakan suasana kerja yang positif. Nah, yang ketiga ada peningkatan kualitas kerja, di mana disiplin kerja ini menghasilkan pekerjaan yang lebih berorganisir dan berkualitas kepercayaan dari karyawannya. Nah, yang ketiga, atasan karyawan yang disiplin lebih memudahkan dipercaya untuk menangani tugas besar. Nah, yang terakhir ini ada pengembangan karir, di mana karyawan ini yang disiplin meningkatkan peluang untuk berkembang di perusahaan. Di sini juga ada tujuan membangun komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas, yaitu memastikan pesan diterima dengan benar oleh pihak lain. Yang kedua, ada kerjasama yang mempermudahkan kolaborasi antara individu atau kelompok. Nah, yang ketiga di sini ada tim menghindari konflik, di mana mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu perselisihan. Nah, yang terakhir ini ada mempercepat hubungan, di mana membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Baik, di sini ada manfaat disiplin kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang dimana mendorong karyawan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan tepat waktu. Yang kedua, menciptakan keteraturan, membangun menjaga lingkungan kerja yang terorganisir.
dan kondusif menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab, mengerjakan karyawan untuk bertanggung jawab terhadap perannya. Nah, yang keempat, membangun kepercayaan. Kedisiplinan menunjukkan integritas sehingga meningkatkan kepercayaan antara karyawan dan perusahaan, mengurangi konflik. Nah, materi kedua yaitu membangun kerjasama tim. Nah, membangun kerjasama tim adalah proses menciptakan sinergi dan kesatuan di antara anggota suatu kelompok agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pengembangan hubungan yang saling mendukung, komunikasi yang terbuka, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Cara membangun kerjasama tim. Yang pertama, tentukan tujuan dan harapan yang jelas. Itu pastikan semua anggota memahami apa yang ingin dicapai oleh tim. Yang kedua, membangun kepercayaan. Nah, lakukan kegiatan yang mendorong keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, berikan peran yang tepat. Kenali kekuatan dan kelemahan setiap anggota untuk mendistribusikan tugas secara adil. Nah, yang keempat, dorong komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan di mana semua anggota merasa nyaman untuk berbicara. Nah, yang kelima, hargai kontribusi anggota tim. Berikan apresiasi atau usaha dan hasil kerja anggota tim. Nah, yang keenam, hadapi konflik yang bijak. Jangan biarkan konflik kecil membesar, selesaikan dengan diskusi yang konstruktif. Selanjutnya yaitu strategi membangun kerjasama tim. Yang pertama, latar belakang yang beragam, di mana anggota tim dengan latar beragam dapat memberikan perspektif yang beragam. Yang kedua, komunikasi yang jelas dan intens, di mana melakukan komunikasi yang jelas dan intens untuk menghindari kesalahpahaman. Yang tiga, pengembalian keputusan bersama. Libatkan anggota tim dalam proses pengembalian keputusan. Nah, yang keempat, lingkungan yang kondusif. Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif untuk kerjasama tim. Dengan memahami dan menerapkan poin-poin di atas, kita dapat membangun kerjasama tim yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada manfaat kerjasama tim. Yang pertama, produktivitas lebih tinggi, di mana tim yang bekerja sama dengan baik cenderung lebih produktif. Yang kedua, efisiensi. Tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, di mana kerjasama tim mendorong munculnya ide-ide baru dan inovatif dari beberapa anggota. Yang terakhir yaitu kepuasan kerja. Anggota tim merasa dihargai dan didukung yang cenderung lebih luas dari hasil pekerjaan mereka. Nah, kesimpulan dari dua materi tersebut adalah membangun komunikasi adalah keterampilan penting yang harus dikembangkan untuk meningkatkan hubungan, efisiensi, dan produktivitas. Dengan komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Nah, disiplin kerja juga akan menjadi fondasi kesuksesan bagi individu maupun organisasi dengan menerapkan kedisiplinan, produktivitas, efisiensi, dan harmoni dalam lingkungan kerjasama dapat tercapai sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang. Nah, kerjasama tim yang solid tidak hanya membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerjasama yang harmonis, produktif. Dengan kerjasama tim yang solid, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan meraih kesuksesan bersama. Nah, cukup sekian pemaparan atau penjelasan dua materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.